Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pembelajaran biologi dan bumi antariksa yang beranggotakan Jahara Amarona Fajri, Pramesti Khairunisa, Aulia Rahmasyadila, dan Tia Nur Azizah. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas materi tentang peredaran darah pada hewan reptil, yaitu buaya. Selamat menonton! Materi secara keseluruhan yang akan kami bahas yaitu pengertian peredaran darah pada hewan, pengertian hewan reptil, peredaran darah hewan reptil, dan buaya. Materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian peredaran darah pada hewan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sendiri merupakan suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Hewan memiliki peredaran darah yang dapat membawa cairan ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada hewan berbeda dengan peredaran darah pada manusia. Hewan memiliki sistem peredaran darah yang terbuka dan peredaran darah yang tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, cairan tubuh tidak selalu beredar di dalam pembuluh darah. Darah dan cairan tersebut akan mengalir dari pembuluh darah dan beredar di dalam rongga tubuh. Kemudian darah akan kembali ke dalam pembuluh dan menuju jantung. Organ peredaran darah terbuka lebih terbatas, di mana organ penyuluhnya hanya jantung, sejumlah rongga, dan sejumlah arteri. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka adalah udang, moluska, dan serangga. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh juga. Organ sistem sirkulasi tertutup adalah organ yang lengkap di mana organ sistem sirkulasinya antara lain jantung, pembuluh aorta, pembuluh arteri, dan vena, pembuluh kapiler, plasma, dan sel darah. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup yaitu ikan, cacing tanah, katak, reptil, dan juga unggas. Reptil merupakan salah satu jenis klasifikasi dari hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang punggung. Hewan yang termasuk dalam jenis golongan vertebrata yaitu ular sanca, ular king cobra, ular piton, buaya, kadal, penyu, terapin, komodo, bunglon, dan sebagainya. Hewan jenis reptil memiliki ciri khusus, yaitu semua jenis yang masuk kategori reptil memiliki kulit sisik yang tebal sepanjang tubuhnya dan memiliki berdarah dingin. Kebanyakan reptil adalah vertebrata berdarah dingin. Reptil tidak memiliki kemampuan psikologis untuk mengatur suhu tubuh mereka dan harus bergantung pada lingkungan eksternal. Suhu tubuh hewan berdarah dingin ditentukan oleh suhu lingkungan mereka. Karena reptil adalah hewan berdarah dingin atau ektotermik, reptil harus berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuh internal. Ketika mereka terlalu panas, reptil berlindung di tempat teduh untuk mendinginkannya kembali ke suhu yang lebih aman. Karena reptil memiliki suhu tubuh yang tidak stabil, metabolisme mereka membutuhkan enzim yang mampu mempertahankan efisiensi pada berbagai suhu. Peredaran darah pada hewan reptil. Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah vena. Reptil memiliki jantung dengan 4 bagian. Pada 4 bagian jantung itu terdapat 2 serambi dan 2 bilik.
Proses peredaran darah reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian darah masuk ke paru-paru, lalu ke serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Macam peredaran reptil. Yang pertama ada peredaran darah kecil atau pendek. Jenis peredaran ini yaitu peredaran yang mengangkut darah mulai dari jantung, masuk ke dalam paru-paru, lalu masuk lagi ke jantung. CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari bilik sebelah kanan akan menuju masuk ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, alveolus akan bekerja dengan cepat mengganti atau menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah itu, darah akan mengalir menuju ke serambi yang ada pada kiri jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Yang kedua ada peredaran darah besar atau panjang. Nah, peredaran darah ini dimulai pada saat darah yang kaya oksigen berasal dari bilik kiri jantung itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oksigen ini akan diserap oleh sel-sel tubuh reptil dan oksigen akan berubah menjadi karbon dioksida. Darah yang sudah berubah itu menjadi karbon dioksida akan diangkut kembali ke jantung pada serambi kanan melalui pembuluh darah vena. Salah satu reptil mempunyai peredaran darah yang unik, yaitu buaya. Sebelum kita menjelaskan peredaran darah pada buaya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu buaya. Buaya adalah hewan reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodile termasuk pula buaya sepit. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman, dan gavial, yaitu kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada reptilia buaya. Pada peredaran darah buaya, terjadi dengan sangat unik, yaitu di mana saat buaya berada di dalam air dalam waktu yang lama, jantung mengalirkan darah dari paru-paru ke perut dan organ lain. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1, jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya karbon dioksida dalam ventrikel kanan. Khusus pada jantung buaya, pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang disebut dengan foramen vanizae yang berfungsi sebagai memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan dan memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda. Darah dari vena yang kaya karbon dioksida masuk ke jantung melalui sinus venosus ke bagian atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Kemudian, darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh para penonton. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.